Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan Pak Sugio dalam pembelajaran agama di kelas 6. Pada hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang Nabi Elia. Siapa itu Nabi Elia? Apa yang diajarkannya dan relevansinya untuk kita akan kita dalami pada hari ini. Sebelum melanjutkan, marilah kita awali kegiatan kita dengan doa. Silakan disiapkan buku paket kalian halaman 59. Silakan dibuka dulu halaman 59. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bersama-sama diucapkan, Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat mencintai kami umat manusia. Ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau mengajak kami untuk kembali kepadamu. Sama seperti pada waktu Engkau mengutus Nabi Elia untuk mengajak orang Israel kembali kepadamu. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan Engkau sebagai Allah kami, sumber kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, inilah anak-anak gambar Nabi Elia. Nah, Pak Sugio mau mengajak kamu menyanyi, judulnya Yesus di dalam rumahku. Lagunya gimana sih? Pernah dengar belum? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yang bahasa Inggris. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Happy, happy home with Jesus in the family. Happy, happy home. Happy, happy home. Nah, Mas Gio punya lagi, bahasa lain lagi. Nah, bahasa India. Nah, kamu suka lihat film India? Nah, ini ya. Jab Jesu mere kamin he, kusi kusi he, kusi kusi he. Kusi kusi he, jab Jesu mere kamin he, kusi kusi he, kusi kusi he. Bahasa Mandarin. Chu Jesu citu cating chu, kuala kuala ya, kuala kuala ya, kuala kuala ya. Chu Jesu citu cating chu, kuala kuala ya, kuala kuala ya. Ada lagi. Bahasa Korea. Wah. Yesu nai chipchi esoyu, hengbo hengbo he, hengbo hengbo he, hengbo hengbo he. Yesu nai chip esoyu, hengbo hengbo he, hengbo hengbo he. Bahasa Malangan. Yesus ono de omahku, hore hore ker, hore hore ker. Hore hore ker, Yesus ono de omahku, hore hore ker, hore hore ker. Ya, kalian nanti bisa ulang-ulang sendiri ya. Jangan ditanya kebenarannya gimana Pak Sugio itu. Betul lah, itu bahasa India, Pak Sugio kurang tahu juga ya. Baik, kita lanjutkan. Oh, ini lupa tadi ada yang joget ya, tidak kita tampilkan ya. Anak-anak, siapa sih yang tidak suka dengan sesuatu yang cepat? Kita makan mie, beli mie-nya mie instan. Kalau berangkat ke sekolah, maunya di jalan serba cepat, tidak mau macet. Ya kan? Kita mau sekolah, kalau bisa ya cepat lulus. Kalau kita lapar, pengennya cepat ada makanan. Kereta, sini Jakarta, kalau bisa yang 1, 2, 3 jam sudah nyampe.
maka orang naik pesawat yang lebih cepat. Kalau naik bis, kalau bisa ya cepat, jangan kena macet, bisnya jangan lelet. Kira-kira laku tidak? Kalau Pak Sugio buka usaha, ya, perusahaan bis lambat itu, laku enggak? Enggak laku paling ya. Atau pemerintah membuka jalur kereta api lambat gitu, laku enggak kira-kira? Enggak laku. Karena orang semua itu pengennya yang cepat, yang instan. Orang lebih mengutamakan, nah ini sisi lainnya ya, orang suka, senang mengejar sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Orang senang dengan pujian. Orang senang dengan sanjungan. Kalau makan juga makanan yang enak. Mana ada rumah makan membuka rumah makan tidak enak, tidak laku dia. Ya toh? Atau dijual pakaian jelek gitu, laku enggak? Pasti tidak laku. Maka sudah sesuatu yang natural, sudah sesuatu yang kodrati, bahwa kita itu ingin sesuatu yang menyenangkan. Kita ingin melakukan sesuatu itu yang cepat. Kita ingin melihat sesuatu itu yang indah. Bunga itu yang indah, pakaian itu yang bagus. Kita ingin segala sesuatu itu seperti itu. Nah, repotnya adalah sesuatu itu yang indah, yang menyenangkan itu hanya menurut panca indera kita. Dan sesuatu yang menyenangkan itu tidak selalu sejalan dengan apa yang terjadi dalam jiwa kita, dalam hidup rohani kita. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita mau belajar tentang Nabi Elia. Nabi Elia bertentangan dengan seorang raja karena terkait dengan ini. Yaitu raja tersebut, Raja Ahab itu lebih mengutamakan kesenangan duniawi, lebih mengutamakan kebahagiaan duniawi. Sementara Nabi Elia lebih mengutamakan Allah, kebahagiaan rohani. Tapi sebelum lanjut, mari kita baca cerita tentang 7 buli-buli yang ada di halaman 60. Di paket yang revisi ya, Pak Sugio katakan yang revisi, halaman 60. Silakan kalian pause dulu. Video ini di pause, lalu kalian baca paket halaman 60 dan pertanyaan di halaman 61 dijawab di buku LAT PR. Silakan. Nah anak-anak, setelah kita membaca kisah tentang 7 buli-buli, kita tahu bahwa tokoh dalam cerita itu lebih mengikuti ujukan setan. Nah, setan saat ini bisa berupa macam-macam. Bisa berupa kekuasaan, bisa berupa kesenangan, bisa berupa sesuatu yang membahagiakan. Nah, mari kita baca cerita Nabi Elia dan Raja Ahab di halaman 62. Raja Ahab menyembah Baal, dan yang kedua, Elia berada di Gunung Karmel. Lalu di halaman 64, silakan dikerjakan di buku LAT PR, tidak usah diupload di Google Classroom. Nanti pada suatu saat Pak Sugio akan minta buku-buku itu untuk dikumpulkan. Sekali lagi, videonya di pause, membaca cerita, mengerjakan buku paket halaman 64. Silakan. Setelah kita menyelesaikan membaca dan menjawab pelatihan, mari kita lihat peristiwa yang ada di ceritamu tadi. Ya, salah satu kisahnya adalah Elia mempersembahkan kurban bakaran bersama dengan nabi-nabi Baal. Anak-anak, Elia mengingatkan Raja Ahab bahwa tindakannya itu keliru.
dia mengikuti bujukan istrinya yang bernama Isabel, sehingga Ahab menyembah dewa Baal. Elia tidak suka dengan perilaku Raja Ahab, maka dia menegurnya. Tetapi Raja Ahab itu jahat, maka dia minta kepada pasukannya untuk menangkap Elia. Tapi Elia bersikukuh dan dia menantang para nabi-nabi Baal untuk mempersembahkan kurban bakaran. Kesempatan pertama diberikan kepada nabi-nabi Baal yang jumlahnya ada 450. Mereka berdoa kepada Allah mereka, kepada dewa mereka, agar dewa mereka mau membakar kurban bakaran yang diletakkan di atas batu-batu ini, bahkan sampingnya diberi aliran air. Mereka berdoa dari pagi sampai siang, siang sampai sore. Bahkan mereka untuk membangkitkan rasa belas kasih dewa-dewa mereka, mereka melukai diri mereka hingga berdarah. Tapi apa yang terjadi? Terbakar atau tidak? Tidak terbakar. Nah, giliran Elia sekarang. Kurban bakaran diletakkan di atas batu. Setelah itu batu-batu bahkan disiram dengan air, kayu-kayu disiram dengan air. Lalu Elia berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah keberadaanmu kepada bangsamu Israel." Lalu Allah mendengarkan doa Nabi Elia dan kurban bakaran itu terbakar. Dengan demikian, Elia menunjukkan kekuasaan Allah di hadapan bangsa Israel di bawah pemerintahan Raja Ahab yang menjadi keluar dari imannya kepada Yahweh karena istrinya yang bernama Isabel. Elia lalu memerintahkan kepada orang-orang Israel agar menangkap nabi-nabi Baal ini dan membunuh mereka. Nah, itulah anak-anak cerita tentang Nabi Elia dan Raja Ahab. Anak-anak yang terkasih, ini ada videonya ya. Anak-anak yang terkasih, dan setelah itu apa yang terjadi? Hujan pun turun. Hujan turun dengan derasnya karena mereka mengalami kekeringan yang begitu lama. Anak-anak yang terkasih, Nabi adalah seorang utusan Tuhan. Dia mempunyai tugas untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Nabi hadir dalam situasi di mana dia hidup. Seorang nabi itu peka terhadap kehadiran Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan juru selamat. Pada zaman ini, orang atau kita seringkali lupa kepada Tuhan karena sesuatu yang menyenangkan tadi, sesuatu yang serba cepat tadi, sesuatu yang enak. Orang lebih mengutamakan uang daripada ke gereja. Itu artinya apa? Artinya dia sudah menyembah berhala. Karena uang lebih utama daripada pergi ke gereja. Atau orang lebih mengutamakan makanan yang enak daripada kesehatannya. Itu artinya makanan sudah menjadi berhala bagi dirinya. Kalian kalau lebih mengutamakan game, bermain, HP dan lain sebagainya daripada pergi ke gereja, maka kalian sudah menjadikan game itu sebagai berhala. Kalau kita lebih mengutamakan mencari uang, mendapatkan uang, tapi mengabaikan nilai-nilai kejujuran, yaitu beli kuota untuk bermain game, uangnya didapat dari mencuri. Artinya kita sudah menyembah berhala.
Pak Sugio, jadi uang, game itu berhala? Tidak selalu, tergantung bagaimana situasi kita. Uang bisa menjadi teman kita yang baik kalau uang itu kita gunakan untuk membantu orang lain. Uang bisa menjadi sumber keselamatan kalau dengan uang itu kita berbuat baik kepada sesama. Tetapi uang bisa menjadi sumber kehancuran dan sumber dosa kalau karena uang kita melupakan nilai-nilai kejujuran dan cinta kasih. Seorang nabi ketika ada orang yang lupa kepada Tuhan dan mengikuti bujukan setan, seorang nabi akan mengingatkan. Jadi tugas kita juga menjadi nabi. Kalau ada teman kita yang sudah lupa akan kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan, maka tugas kita juga menegur, mengingatkan. Hal yang sama juga dialami oleh bangsa Israel. Orang Israel jauh dari Allah karena menyembah dewa Baal. Akibatnya Tuhan tidak menurunkan hujan selama 3 tahun. Bayangkan 3 tahun tidak ada hujan, kering kerontang. Nabi Elia berusaha mengembalikan iman orang Israel kepada Allah yang sebenarnya. Allah yang telah membebaskan mereka dari negeri Mesir. Elia berani menantang Raja Ahab untuk mengumpulkan para imam dewa Baal di Gunung Karmel untuk membuktikan Allah yang sesungguhnya. Akhirnya, bangsa Israel mengakui Elia yang telah menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, Allah yang dapat diandalkan. Pesan pelajaran kita hari ini adalah kita haruslah ingat kepada Tuhan. Kita harus ingat kepada bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mengutamakan kesenangan, tidak mengutamakan uang, tidak mengutamakan kenikmatan, dan meninggalkan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai cinta kasih, solidaritas. Mari kita jangan menyembah berhala. Kalau kita mengutamakan uang daripada kebenaran tadi, maka kita sudah menyembah berhala. Kalau kita mengutamakan game dan melupakan kejujuran, berarti kita sudah menyembah berhala. Kalau kita mengutamakan teman dan lupa ke gereja, berarti teman sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Maka pelajaran hari ini mengingatkan kita untuk selalu memilih Tuhan dalam setiap hidup kita. Memilih kebaikan daripada kejahatan. Terima kasih. Sekian pelajaran hari ini. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Engkau memberkati kami hingga kami dapat menyelesaikan kegiatan belajar kami pada hari ini. Bantulah kami menjadi anak yang baik, yang lebih mengutamakan Engkau dalam kehidupan sehari-hari kami. Semua doa ini kami serahkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat dan tetap semangat. Janjimu